Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardidian atau channel Gado-Gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Muka aku potong. Iya, sengaja karena kali ini di video kita kali ini aku karena ada anak dan juga ada istri, jadi aku akan berfokus pada istri, yaitu si pengisi suara Boruto. Oh iya. Nah, sekarang di video kita kali ini sebenarnya nggak ada ini sih, yang nggak ada rencana. Jadi kita hanya ngobrol-ngobrol, berbincang biasa aja, karena kan biasanya aku ngobrol sama daber-daber yang lain. Sekarang ngepotong karena emang terbatas peralatan. Nggak apa-apa, mulutnya doang ya. Ya Kifa. Oke, jadi sekarang kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama istri sendiri, karena dia juga daber alias pengisinya Boruto. Oke, Yangku kasih tau dong, ini kita mau pergi kemana sih? Oh, ke studio. Mau ke studio mana sih? Studio di daerah Kemang. Mau ngapain? Aku mau casting. Oh, mau casting. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu tahap ya, proses atau tahap awal buat para manusia manusia. Iya sih, kami semua manusia. Yeah. Para manusia untuk melangkahkan kakinya ke jalan menuju tempat jalan ninja. ke profesi yang namanya dapur kok jalan. Oh iya. Kifa kenapa batuk-batuk? Aduh. Bersin saya. Bersin. Lalalala. Gitu. Jadi ini adalah casting pertama istri aku, yaitu Marin, pengisi Boruto. Setelah berapa bulan kamu vakum ngurusi ini, fokus ke Kifa? Aku terakhir casting itu pas masih hamil. Ketika hamil berapa bulan ya? 7 bulan 8 bulan gitu sih. Soalnya biasanya aku kalau dubbing itu filmnya main dikasih aja filmnya, nggak usah casting kalau aku. Udah tahu ini kan nih. Udah tahu suara aku. Udah tahu suara. Jadi, itu. Beda. Ya gitulah. Bedanya kalau emang dubber yang udah lama, maksudnya udah sering kedengeran suaranya, terkadang nggak perlu casting. Nah, ada juga yang nggak perlu casting, tapi sekarang karena emang dibutuhkan casting, makanya casting dulu. Emang kliennya memang maunya casting gitu. Betul gitu. Semuanya tergantung kliennya sih. Ya, klien is the king. Gitu. Berarti tapi ayangku kalau misalkan dubbing tuh terakhir dubbing film Boruto berarti ya? Iya, waktu Kiva 6 bulan apa kalau nggak salah tuh. Iya, pas 6 bulan. Iya udah 6 bulan ya, soalnya udah mulai makan mashed potato. Soalnya waktu itu kenapa tadinya kan mau abis lahiran nggak mau dubbing tadinya, cuma karena tanggung jawab peran, ya mau nggak mau diambil juga, dan cuma itu satu film itu doang, sama satu lagi sih di MD. Kalau tahu film Adit Sopo Jarwo tuh, aku soalnya kamu jadi siapa di Adit Sopo Jarwo? Aku nggak tahu. Gelap. Jadi siapa? Aku jadi kan teman-teman nggak tahu. Aku jadi Ucup yang kalau nggak percaya tanya aja sama Pak Haji. Weh, jadi ini tuh yang ngisi suaranya Ucup ini tuh. Weh, wala. Halo teman-teman. Wah, lele. Kirain tahu siapa? Oh, ternyata istri sendiri. Lele. Gitu. Teman-teman kalau belum tahu, ini dia. Kalau misalkan channelnya Bang Haji Dharma kan dia ngisi jadi soponya, ini jadi Ucupnya gitu ya. Wih, gitu. Nah sekarang Yangku kenapa kok ingin ngambil casting lagi? Sudah siapkah atau gimana? Soalnya saya kurang piknik. Jadi buat isengan. Iya benar juga. Ini keren ya, dubbing buat isengan. Soalnya buat isengan. Keren gitu. Isengan keluar rumah. Soalnya aku paling nggak bisa kalau keluar rumah tuh nggak ada tujuannya. Sama, aku juga sama kayak misalnya, gitu. Kan biasanya ada orang yang keluar rumah yuk, tapi nggak ada rencana apa-apa. Aku nggak bisa kayak gitu. Iya betul. Nggak bisa. Aku juga kayak gitu teman-teman. Aku agak gimana ya, tapi nggak apa-apa ya. Makanya kita nikah kan, karena kita sama. Iya. Soalnya aku juga kayak gitu yang jadi kalau misalkan keluar nggak punya tujuan itu,
bingung mau ngapain. Jadi mendingan ada tujuan ada rencana. Iya, kalau nggak ada tujuan mendingan kita ngedekem di rumah. Yoi, tidur. Bodoh amat disebut nggak pernah keluar kayak apa, bodoh amat. Serah gua, badan gua, masalah. Dia ke-trigger sesuatu nih kayaknya. Lanjut, oke. Oh jadi gitu, dan alhamdulillah Kiva juga sekarang udah mau 1 tahun. Yeay. Kiva udah mau 1 tahun bulan Agustus ini. Nanti Kiva 1 tahun, jadi udah lebih mudah ya Kiva ya. Kita nge-vlog lagi ya. Ya boleh, nanti kita nge-vlog lagi. Kita ulang tahun, kita nge-vlog lagi. Nge-vlog lagi, Kiva ulang tahun. 1 hour later. Sorry, tadi HP-nya jatuh. Tidak terduga. Oke, jadi tadi kita sampai ke bakal ngevlog di Kiva ulang tahun yang pertama bulan Agustus ini. Haha, ngevlognya apa ya ntar. Kalau misalkan aku itu emang orangnya kadang-kadang suka kalau untuk yang kayak gini-gini ya, bukan untuk hal keluar. Kalau hal keluar kan harus ada rencana dulu. Kalau misalkan untuk kayak bikin konten, bikin apa, kadang spontanitas aja. Kayak sekarang aja nih spontan. Pengen ngevlog sama istri sendiri karena kan ngobrol sama daber-daber yang lain udah. Ngobrol sama daber yang paling dekat belum. Gitu. Cie. Jadi kayak gitu ya, bahwa berarti karena Kivanya juga udah mulai bisa kondusif ya, nggak terlalu orok banget nih anak cucu. Nggak terlalu orok banget ya, maksudnya kan makannya juga udah bisa makan apa aja, nggak kayak dikhususkan wah harus makan ini gitu, bisa apapun sekarang Kiva makan, yang penting halal gitu. Oh ya, yang kita ngomongin ini apa namanya, yang aku tahu nggak kalau Kamen Rider Black bakal tayang di RTV? Tahu. Tapi beneran Kamen Rider Black? Ya pastilah, apalagi. Maksudnya enggak Satria Baja Hitam kayak dulu gitu. Nah itu dia, makanya kalau menurut aku mendingan nih kan, aku nggak ikutan juga jadi nggak tahu gimana keadaan dubbingnya. Menurut yangku nih enakan nyebutnya Kamen Rider Black. Kalau yang lain-lain kan kayak Kamen Rider Build tetap Kamen Rider Build, Kamen Rider Exit tetap Kamen Rider Exit. Nah ini jadi Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black aja kalau menurut yangku enakan. Karena apa sih namanya, zaman udah berubah ya. Zaman udah berubah, emang enakan Kamen Rider Black sih sebenarnya. Gitu. Kalau mau ngeliat dari zaman yang udah berubah ya, istilahnya. Soalnya kan semakin kesini kan bahasa pun banyak pergeseran juga. Betul. Jadi kayak mendingan penyesuaian sesuai yang sekarang aja. Jadi jangan terpaku sama yang dulu juga gitu loh. Maksudnya akan lebih baik. Tapi kalau menurut kenyamanan itu akan relatif beda-beda. Iya sih. Soalnya kalau misalkan menurut aku pribadi, mendingan kalau nama tetap Satria Baja Hitam. Kalau menurut aku ya, karena udah ikonik banget. Iya, tapi itu masalah ikoniknya kan. Tapi memang kalau untuk kayak jurus-jurus segala macem atau berubahnya, emang mendingan kembali ke Henshin atau enggak berubah lah minimal. Dan tendangannya ya Rider Kick kan atau mantra aji luar biasa. Emang kan makanya aku bilang kalau akan lebih baik sih ngikutin zaman yang ada gitu. Kalau dulu mantra aji tuh hal yang nggak aneh di kuping kita. Coba kita kedengarannya asing itu karena kita ada di zaman sekarang. Dan kita tahu aslinya. Karena kita tahu aslinya. Kalau zaman dulu kita nggak tahu aslinya kayak gimana, karena ya untuk kalangan aku aja yang nggak bisa misalkan nyewa kasetnya atau apa, kan nggak tahu versi aslinya. Jadi ya yang tahu di TV aja. Makanya nih banyak banget nih yang teman-teman nih yang nonton, terus banyak yang kayak yang sekarang tayang aja kayak My Hero Academia gitu. Kok dubbingannya gini sih, gini kok nggak cocok. Iya, maksud aku kebanyakan sih ditranslate kalau yang aku lihat sih. Soalnya teman-teman aku juga pada harusnya ditranslate begini, harusnya ditranslate begini, akan lebih baik, akan lebih tepat begini. Kalau menurut aku sih apa sih namanya, penerjemah itu nggak selalu penikmat juga soalnya. Karena aku juga sempat ini kan nyebur ke translator gitu. Aku nggak dikasih filmnya, maksudnya kayak
hampir jarang banget tuh translator tuh sambil ngeliat filmnya tuh jarang banget. Oh gitu, jadi yang gila gede banget bro, mau berapa giga? Oh, buat filmnya. Iya. Oh, lah terus yang dilakukan penerjemah apa dong? Dia cuman dapat naskah gitu doang? Kalau yang aku rasain sih cuma dapat naskah. Kalau yang aku rasain, pantesan. Gitu. Oh jadi kebanyakan kayak gitu ya, maksudnya ada yang kayak gitu lah ya? Ada juga yang kayak gitu, mungkin juga ada yang translate sambil ngeliat filmnya sih ada. Tapi mungkin kalau untuk sambil ngeliat filmnya itu kayaknya lebih ke penyelaras deh. Oh gitu ya? Sih? Penyelaras kan dari proses translate itu biasanya kan ke penyelaras kan, jadi diselarasin sama lip syncnya lah, sama apanya lah gitu. Walaupun zaman untuk sekarang kayaknya nggak ada. Penyelaras tuh sekarang udah hampir nggak ada harus diharuskan dubbernya dan juga operator atau PD-nya yang kerja sendiri. Ah ini kurang ini, kalimatnya diganti ini. Gitu. Jadi maksud aku tuh buat kalian yang protes, ini dubbingannya gini, bagusan gini. Kami hanya dubber. Terus apa yang akan terjadi jika kalian hidup di masa anime atau tokusatsu zaman dulu, ketika Henshin berubah jadi mantra aji, Rider Kick berubah jadi tendangan maut, terus Rider Punch jadi pukulan maut. Kalian akan berbusa-busa di sana, tahu tidak? Kalau mau bandingin istilahnya. Iya. Intinya udah nggak ada habisnya sih kalau mau compare tuh nggak ada habisnya sih. Gitu. Jadi ya gitulah. Gitu. Jadi menurut ayangku mendingan tetap jadi Kamen Rider ya, Kamen Rider Black. Iya sih, itu balik lagi ke selera. Kita tunggu aja ya nanti gimana tayangnya. Sih udah zaman sekarang soalnya. Ntar kita tunggu aja gimana. Ya nggak buruk juga sih kalau mantra aja, bukan berarti buruk, bukan. Enggak, itu malah jadi ikonik tau. Maksudnya ya punya ciri khas sendiri, iya gak sih? Istilahnya dua-duanya tuh nggak ada yang buruk. Betul. Ya gitulah. Jadi bukan berarti kita pilih salah satunya berarti kita mengatakan jelek untuk yang lainnya, enggak. Betul sekali. Terus ayangku pertama kali terjun ke dunia dubbing gimana sih ceritanya? Emang suka atau emang mencari-cari sendiri info-infonya? Sebenarnya tuh aku nyarinya nyantai banget sih. Aku tuh penasaran banget. Dari tahun berapa sih? Kalau aku waktu sekitaran sebenarnya kalau penasarannya sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. 10 tahun 2010 dong. Kan sekarang 2020. Sekitaran gitu. Cuma nyantai aja. Jadi waktu itu aku lagi nyusun buat komik aku terbit gitu kan. Ya kepo-kepo gitulah istilahnya, karena waktu itu sempat ngomik juga Anda? Iya ngomik. Weh, dubbing bisa, komik bisa. Mantep, ntar di channel YouTube Hardidian atau kayaknya lengkap lah. Tapi sekarang lagi vakum ngegambar. Iya, nggak apa-apa. Kan lagi fokus ini. Lanjut tadi 2010 terus? 2010 aku lagi nyusun buat komik aku. Soalnya waktu itu sempat kena komik juga. Komik Jepang itu ada tentang seiyu gitu. Ya tahu. Itu aduh jadi kepo banget gitu loh. Tapi emang keponya santai gitu sih. Dapat informasi syukur enggak ya udah gitu. Nah, terus iseng-iseng ngikutin latihan yang ada di komik itu tuh, latihan vokal, latihan acting kayak apa seni peran gitu. Iseng-iseng. Pernah diteriakin tetangga nggak? Ketika latihan misalkan ya nggak usah ditanya, sampai punung sepunung-punungnya. Diteriakin, wah brengsek ya Kif. Gitu. Soalnya soalnya aku dulu kalau latihan dasar itu kan, soalnya aku pernah waktu aku berapa tahun kemudian aku dapat informasi casting. Aku nekat ikutan lah. Terus nggak keluar dong suara aku, lebih ke karena aku terbiasa membaca itu tidak bersuara. Tuh catatan ya, kalau latihan bacanya harus bersuara. Akhirnya aku baca apa ya? Apa aja aku baca sih, koran, terus bungkus gorengan, terus Noni. Iya, jadi kalau beli gorengan kan bungkusnya biasa pakai koran kan. Iya benar. Nah, koran itu aku baca iseng. Biasanya kan ada yang menarik tuh. Emang sih nggak lengkap, cuma aku baca aja. Oh gitu. Tapi bacanya udah kayak gitu deh bacanya.
tabrak aja tabrak tuh, terus ya, tabrak aja. nggak bernada titik, apa koma, tabrak aja karena aku lagi latihan supaya suara aku tuh keluar. nggak muter-muter di dalam mulut aku sendiri. Iya, paham. Makanya kenapa dubbing itu dubbing jangan kayak kumur-kumur. Kenapa kumur-kumur? Karena suaranya nggak keluar, cuma muter-muter dalam mulut sendiri. Ya, betul sekali. Jadi harus gitu. Terus setelah latihan-latihan gitu terjun jadi profesionalnya dari kapan tuh? Lama itu mah. Aku latihan itu kalau kalian baru setahun, 2 tahun, 3 tahun pengen jadi dubber, terus nyoba casting terus nggak dapet terus udah down ya. Aku 5 tahunan lebih latihan doang di rumah kayak orang bego. Coba perjuangannya ternyata jadi dubber itu tidak semudah yang terlihat begitu kan? Ya, mungkin kalau untuk yang berbakat, mungkin kalian berbakat terus punya channel, maksudnya kalian punya koneksi lah istilahnya, mungkin akan lebih mudah cepat, ya? lebih mudah dan cepat. Karena aku nggak bisa caper, aku tuh orangnya nggak bisa kayak karena ada beberapa teman-teman aku yang istilahnya bisa apa ya, kan di dubbing itu kan bergaul paling penting ya. Nah, aku tuh nggak bisa bergaul gitu, istilahnya kayak supel ya istilahnya. Garis bawahi, supel juga harus apa ya, easy going. Ya gitulah. Ya, aku nggak bisa kayak gitu. Aku tuh orangnya pendiam banget dulu tuh. Ke orang-orang studio gitu ya. Aku pendiam, makanya aku susah. Gitu. Terus berarti agak lama juga ya akhirnya lama. Terus kamu inget gak film pertama yang kamu isi yang emang maksudnya Film profesional? Yang udah Film pertama banget inget gak? Kalau aku kan dulu di profesional itu yang dibayar kan istilahnya. Yang dibayar. Ada itu film proyeknya kalau tahu Lanting Animation. Lantingan. Hai Lanting. Terima kasih, itu benar-benar pertama kali aku ngedubbing. Halo Mas Firman, terima kasih banyak udah kasih aku kesempatan. Terima kasih. Baik banget pula, maksudnya ngedirect tuh enak. Berarti bukan film dubbingan yang udah ada suaranya ya? Enggak, berarti jadi ya? ini kayak film aku dubbing kering. Dubbing kering itu dubbing cuma pakai naskah doang tanpa film. Ya, jadi bedanya itu kalau kalian nonton How to Become-nya channelnya Bang yang waktu ada Bang Bimo-nya, di situ bilang kan kalau dubbing itu dia beli film dari luar buat disuarakan. Tapi kalau misalnya dubbing kering, kalau kita sih nyebutnya dubbing kering. Kita nyebutnya dubbing kering. Karena nggak ada guide-nya. Jadi ya film sendiri, film animasi sendiri. Jadi cuman baru ada storyboard gitu-gitu ya. Yang menyesuaikan dengan suaranya. Ya, itu film bikinan sendiri. Ya kayak Jepang aja. Lah, itu dia si Jali-Jali. Jepang aja. Gitu. Oh, jadi film pertama yang dibayar justru itu ya? Iya. Lah, pertamanya katanya kamu juga pernah ini ya, jadi film dubber tambalan apa sih? Oh, itu kalau mau tahu itu 1 tahun apa 2 tahun setelah aku mulai pertama kali dubbing malah. Karena ya itu kayak misalnya ini aku dubbing nih tahun ini. Tahun depan baru dapat project lagi. Iya, yang di studio itu. Hai guys, sabarlah kalian, berjuanglah tetap, jangan menyerah. Iya, soalnya kalau nggak salah aku juga pernah inget kamu itu pernah jadi kayak dubber tambalan, maksudnya ini bolong tambalin dong, bolong tambalin dong. Tapi itu beberapa kali nggak dibayar sih. Iya, jadi kayak ya udahlah, yang penting mereka tahu suara dulu dan akhirnya alhamdulillah dipercaya. Bahkan kalau kalian mau tahu, dia istri gua ini, dia padahal lagi istirahat dulu lah karena fokus ke Kiva gitu kan. Tapi itu tawaran, buset, udah bisa dubbing belum? Udah bisa dubbing belum? Ya gitu. Jadi tetap harus menjaga kualitas juga ya Yangku ya. Jadi selama kita berkarya itu harus jaga kualitas juga ya nggak, Kif? Karena apa? Ketika kita mau vakum terus nanti mau balik lagi, udah pada tahu ini kok udah pada ngerti suara kita, terus udah tahu kinerja kita kayak gimana. Tuh, jadi lebih kayak gampang. Lebih gampang karena udah tahu. Tapi dengan catatan kalau reputasi kita bagus, ya hasilnya juga akan bagus. Tapi kalau kita jelek, ya siapa yang mau percaya gitu sama kita? Kayak misalnya apa sih? Nggak usah deh. Misalnya kita songong lah istilahnya.
itu bener-bener udah jadi catatan banget sih Ya, tuh. karena kalau kalian mau tahu di dubbing ini dunianya kecil sekali. Maksudnya kecil, kalian di studio A ketemu dia, studio B ketemu dia lagi, Kalau studio C kalian ketemu kalau dia kalian lagi. berbuat buruk nyebar. Ya, cepat sekali. Jadi tetap, makanya gue pernah sebutkan harus jaga attitude. Dan ini juga alhamdulillah jadi akhirnya kamu diajak casting lagi ya. Diajak casting dan aku mau. Iya, betul sekali. Sebenarnya dari kemarin udah diajakin cuma belum bisa. Belum bisa. Baru sekarang Mohon bisanya. maaf, mohon maaf, terima kasih banget maksudnya. Terima kasih banget maksudnya kayak Kesempatannya. dikasih kesempatan lagi gitu, maksudnya kayak masih mau dikasih kepercayaan gitu. Makanya aku agak tertekan juga sih karena aku ngerasa kayak aduh udah lama nggak dubbing, takutnya Bisa nggak ya, bisa gitu nggak ya? ya, bisa nggak ya, aku takut ngecewain gitu loh yang Insya Allah bisa, yang mah hebat. aku kan nggak pedean, orangnya pada dasarnya nggak pedean aku tuh. Tapi ini karena kita udah sampai, jadi kita sudahi saja sampai di sini. Vlog kita yang ya lumayan berfaedah. Tidak seperti vlog-vlog yang sebelum-sebelumnya. Sendirian doang udah kayak orang Sendirian cengok. doang. Sekarang ada temennya, istri sendiri. Terima kasih banyak yang udah mau berbicara di depan teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nantikan Kamen Rider Nantikan. Black. Salah. Kamu dari Black boleh jangan lupa kalau misalnya udah tayang dukung terus Suli Suara Indonesia, Dabar Indonesia Indonesia, karena Indonesia karena kami ada untuk kalian, gitu kan. Jangan lupa subscribe, komen, like, share kalau suka video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa kalau belum follow Instagram aku ada di Hardidian Anto. Kalau istri aku di Iva.Marin. Marin dot Iva ya gitu lah. Iva.Marin. Ntar ditulis lah. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.